4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Menyedot ilmu hitam. Hari ini Asmarini diperbolehkan mengunjungi Adijaya. Dia membawa beberapa makanan yang sudah dipersiapkan sejak pagi-pagi. Beberapa hari belakangan Asmarini sempat minta diajarkan masak kepada Padmasari. Kebetulan Adijaya baru selesai menghafalkan satu halaman ketika sang istri datang. Wajahnya langsung sumringah seolah-olah sudah lama tak berjumpa. "Aku membuat masakan ini untuk Kakang." Dinda masak. Asmarini segera menghidangkan masakan yang dia bawa. Tidak menjawab pertanyaan suaminya, dia langsung memberikan satu tekor nasi dengan lauknya. "Kakang harus mencoba masakanku, kalau tidak wajar saja karena aku baru belajar." "Baiklah." Adijaya menerimanya. Mereka pun mulai menyantap hidangan buatan Asmarini. Biasanya mereka makan di kedai. Suatu saat mereka mungkin tidak akan berpetualang lagi, jadi hal seperti ini akan menghiasi hari-hari mereka kemudian. "Bagaimana rasanya, Kakang?" tanya Asmarini setelah selesai makan. "Untuk pemula seperti Dinda, lumayanlah. Bilang saja kalau tidak enak." "Enak? Kok? Nanti masak lagi ya. Biar nanti kalau sudah ada anak-anak, Dinda sudah terbiasa." Asmarini tersenyum tersipu, wajahnya merona merah. Tatapannya menjadi sangat lembut membuat Adijaya sedikit heran. "Dinda kelihatan aneh, ada apa?" "Soal itu tidak lama lagi." "Tidak lama lagi, apanya?" Asmarini berpindah ke pelukan suaminya. Dia menggelayut manja. Lalu membimbing tangan sang suami meraba perutnya. Beberapa saat Adijaya belum mengerti maksud istrinya. Dia mengira Asmarini sedang ingin bercinta. "Tidak lama lagi kita akan menjadi ayah dan ibu." Adijaya terperanjat, wajahnya tambah berseri-seri. Dia seakan tak percaya mendengarnya. Ini kabar yang menggembirakan. Betapa bahagianya dia tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Rasanya aku ingin berhenti saja menghafal kitab ini, terus mendampingi Dinda sepanjang waktu." "Teruskan saja, tidak perlu mengkhawatirkan aku. Jangan nanggung harus sampai tuntas," saran Asmarini. Memang benar ucapan Asmarini, karena selama sang suami berlatih terus ada guriang-guriang yang selalu menemani dan melindunginya. Selanjutnya Asmarini menceritakan pengalamannya beberapa hari ke belakang. Mulai dari salah seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeletnya hingga menghabisi si Ratu Pelet Nini Kouk. "Apakah si Anjasmara itu?" "Bukan. Namanya Partadinata. Sekarang dia menjadi tidak waras setelah Bibi Padmasari mengembalikan ilmu peletnya." Adijaya bernapas lega. Beruntung dia mempunyai pengabdi dari alam lelembut. Jadi bisa mengatasi serangan-serangan yang berupa sihir dan sejenisnya. Namun, dia juga kasihan pada orang bernama Partadinata itu. Mungkin dia akan menyembuhkannya kalau pekerjaannya sudah rampung. Dan terakhir Asmarini memberitahukan tentang kepergian Padmasari yang dimintai bantuan oleh Ratu Siluman Kerang. Sang Ratu Kerang sekarang menggantikan Padmasari untuk melayani keperluannya. Biasanya Padmasari cukup merapalkan mantra untuk menghadapi lawannya. Namun, kali ini dia juga harus menjadi layaknya pendekar dari bangsa manusia. Dia dipaksa jadi manusia. Permainan jurus yang entah apa namanya dipadukan dengan ilmu sihir dengan rapalan mantranya.
Kalau tidak begitu dia akan seperti manusia seutuhnya yang bisa terluka oleh cabikan cakar siluman milik lawan. Kres. Satu kepala terputus lagi dari badannya. Sosok Padmasari berubah menjadi mengerikan seperti pembantai berdarah dingin. Tinggal 3 orang tersisa. Dia tidak mau berlama-lama lagi. Padmasari membelah diri menjadi 3. Masing-masing mengejar 1 orang dengan cakar siluman itu. Gerakannya yang secepat cahaya tak mampu dilihat apalagi dihindari. Kres. 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 3 pengikut Ratu Kulon tersisa meregang nyawa dengan kepala terpenggal. Suasana sangat mencekam. Terlihat asap tipis hitam seperti bayangan bergerak-gerak di atas jasad Ratu Kulon. Padmasari sudah berdiri di dekat jasad yang masih utuh itu. Dia memperhatikan asap tipis yang bergerak-gerak seperti sedang mengusap dari kepala hingga kaki. Ilmu yang bersemayam sudah mulai membentuk sukma, gumam Padmasari. Besok malam adalah tepat 200 tahun dan saatnya Mintari bangkit lagi. Cabut ilmu yang bersemayam di dalam jasadnya, maka dia tidak akan bangkit lagi. Begitulah petunjuk Eyang Batara. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa Eyang Batara tidak melenyapkan ilmu hitam yang melekat di tubuh Ratu Kulon saat membunuhnya? Kalau suatu saat akan bangkit lagi, berarti Eyang Batara sudah mempunyai rencana lain. Dengan segenap kemampuannya, Padmasari mulai menarik ilmu hitam dari dalam tubuh Mintari alias Ratu Kulon. 2 telapak tangannya diarahkan ke jasad Ratu Kulon. Pekerjaan ini cukup menguras tenaga kalau tidak dibantu dengan mantra penghisap. Sementara di sisi lain dia sudah menyirap pengikut Ratu Kulon yang lain sudah berjalan menaiki lereng. Aku harus menyelesaikannya sebelum mereka datang. Terlihat asap hitam tipis tersedot ke dalam telapak tangan Padmasari. Bukan hanya yang bergerak-gerak di luar tubuh, tapi juga dari dalam tubuh ikut tersedot. Padmasari hanya mengumpulkannya sebatas siku. Dia menahan agar asap itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Cukup lama proses menyedot ilmu hitam yang bersarang di jasad Ratu Kulon. Setelah semua habis tersedot, jasad Mintari berubah drastis. Dari yang semula cantik dengan tubuh indah, kini menjadi keriput tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya pun berubah menjadi tua. Kedua tangan Padmasari berubah hitam legam sebatas siku dan bobotnya bertambah. Lalu dia menghentakkan tangan ke atas seperti melemparkan sesuatu. Biar. Berkelebat cahaya hitam menembus rimbunnya dedaunan yang rapat lalu meledak di angkasa seperti letusan kembang api. Kalau saja Padmasari adalah manusia mungkin dia akan menarik napas lega setelah melakukan hal itu. Pada saat terjadinya letusan di angkasa tadi, rombongan pengikut Ratu Kulon terkejut karena melihat letusan itu tepat berada di atas tempat persembunyian mereka. Gawat! Cepat naik! Yang tadinya berjalan kini mereka berlari secepat mungkin menuju markas. Ilmu meringankan tubuh dipergunakan secara total. Cakar siluman juga keluar dengan sendirinya. Mereka merasakan hawa asing yang begitu kuat. Walaupun keadaan yang begitu curam tidak menyulitkan mereka sedikitpun. Mereka seperti berlari di tanah datar saja. 3 orang yang membawa kerang sebesar kepala manusia juga tidak takut bawaannya terjatuh. Sampai di tempat tujuan mereka dikejutkan dengan keanehan yang dipandang mata.
Sosok Ratu Kulon yang terbaring di atas dipan dikelilingi oleh 16 wanita cantik yang semuanya mirip sang ratu. Mereka tidak melihat 5 teman mereka yang bertugas menjaga sang ratu. Bagus, kalian cepat datang. Ratu Kulon yang di atas dipan terbangun lalu duduk. Semua pengikutnya ternganga melihat pesona setiap ratu yang memancar mengundang birahi. Cakar siluman yang semula muncul kini masuk kembali ke dalam tangan. Aku telah bangkit kembali dengan keistimewaan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Sekarang kalian memiliki pasangan masing-masing. Ini bentuk terima kasihku kepada kalian yang telah menjagaku selama 200 tahun. Suara sang ratu terdengar begitu merdu di telinga. Masing-masing tubuh ratu memancarkan cahaya kehijauan dan menghembuskan angin beraroma wangi. Akhirnya bisa keluar. Para pengikut sang ratu bagaikan terhipnotis, pikirannya telah terpengaruh. Dalam waktu sekejap mereka telah lupa hal-hal sebelumnya. Kemudian mereka mengambil pasangan masing-masing. Jiwa mereka sudah dipenuhi nafsu yang menggelora. Apalagi sudah 200 tahun tidak pernah merasakan kelembutan kulit sang ratu. Jika dulu harus menunggu giliran, maka sekarang tidak lagi. Selanjutnya bagaikan singa lapar, orang-orang yang sudah lupa diri ini, menggarap pasangan masing-masing. Namun, baru beberapa saat saja tubuh mereka tiba-tiba menggelepar bagai ayam disembelih. Mereka tidak tahu apa yang menimpa mereka. Semuanya memandang pada pasangan masing-masing. Mereka melihat seringai jahat di bibir sang Ratu Kulon yang perlahan-lahan sosoknya berubah menjadi debu. Rupanya, masing-masing tertusuk oleh pedang sihir Padmasari tepat di jantung. Karena semuanya permainan sihir sang Guryang. Beberapa saat kemudian semua pengikut Ratu Kulon terkapar tak bernyawa. Ratu Kulon gagal bangkit kembali. 3 kerang sesepuh kini sudah di tangan Padmasari. Guryang wanita ini menyeringai seram melihat mayat bergelimpangan. Juragan pasti tidak setuju pembantaian ini, tapi mereka memang selayaknya mati daripada menebar ancaman di kemudian hari. Padmasari teringat Adijaya yang tidak pernah mau membunuh. Padmasari mengibaskan salah satu tangannya ke bawah. Sekelebat cahaya tampak membelah tanah, sehingga terbentuk sebuah parit yang panjang dan dalam. Kemudian mengibas lagi 2 kali. Kibasan pertama menciptakan angin yang menyedot semua mayat termasuk jasad Mintari masuk ke dalam parit. Kibasan kedua, tanah menutup rapat kembali seperti semula. Ratu Kulon dan pengikutnya telah terkubur selamanya. Sejak hari Embenget, pukul 7 malam Asmarini sudah membaringkan diri di dalam ruangan kereta kuda yang beralaskan permadani empuk. Tak seperti biasanya malam ini cepat ngantuk. Ratu Siluman Kerang juga tidak menampakkan diri. Akhirnya si cantik mungil ini tertidur. Sampai waktu, Tumoke, pukul 9 malam tiba-tiba terbangun karena merasakan hawa yang berbeda. Hawa kehadiran makhluk lelembut. Mohon maaf, Juragan Istri, bila kehadiranku mengganggu istirahat Juragan. Oh, rupanya Bibi sudah datang, tidak apa-apa. Entah dari mana asalnya tiba-tiba Padmasari mengeluarkan 3 buah kerang laut sebesar kepala manusia. Kerang itu memancarkan cahaya berkilau. Aku sudah berhasil menyelamatkan mereka, keluarlah. Kata Padmasari menyuruh Ratu Siluman Kerang keluar. Tring. Tak butuh waktu lama sosok ratu yang berwujud wanita cantik berkulit putih itu muncul di antara mereka.
Wajahnya tampak berseri melihat 3 kerang sesepuh tergeletak di lantai. Ah, aku tidak dapat mengungkapkan rasa kegembiraan ini. Juga rasa terima kasih yang amat banyak. Ujar Ratu Siluman Kerang. Bagaimana aku membalas budi baikmu, Gusti Ratu? Terserah kepadamu, tapi berikanlah rasa terima kasihmu kepada majikanku. Ratu Siluman Kerang memandang Asmarini. Dari awal jumpa dia sudah menyukai si mungil ini. Kalau saja dia dari bangsa lelembut, aku ingin menjadikannya putri mahkota. Asmarini tersenyum canggung, dalam pikirannya membayangkan bagaimana dia menjadi putri mahkota keratuan Siluman Kerang. Dulu aku juga seorang putri patih, kata Asmarini. Kemudian Ratu Siluman Kerang mengeluarkan sebuah kerang kecil berwarna perak. Ketika dibuka, terpancarlah cahaya berkilau berasal dari sebuah mutiara yang tersimpan di dalamnya. Ini salah satu peninggalan leluhur kami. Mutiara yang sudah berumur 300 tahun. Aku berikan untukmu. Sang ratu mengulurkan tangan yang memegang kerang itu ke Asmarini. Asmarini tampak ragu. Dia memandang Padmasari seolah meminta persetujuan. Guriang wanita ini mengangguk pelan. Lalu si mungil menerima kerang berisi mutiara 300 tahun tersebut. Kalau boleh tahu, apa manfaatnya? Tanya Asmarini agak ragu karena takut menyinggung yang punya kerang. Ratu Siluman Kerang tersenyum manis. Sangat manis untuk seorang gadis. Seandainya ada lelaki yang melihat senyum itu, pasti akan terpikat. Jika ditelan, maka akan memiliki tubuh istimewa untuk seorang manusia. Tapi aku tidak bisa menjabarkannya kalau untuk manusia. Mungkin semacam kesaktian, tenaga dalam, kekebalan atau bisa jadi aura yang bisa mempengaruhi orang lain yang melihatnya. Berikan saja nanti untuk anak juragan istri. Saran Padmasari. Asmarini menutup kerang itu, lalu menyimpannya ke dalam kotak yang ada di belakangnya. Terima kasih, Ratu. Aku akan memberitahu suami tentang hadiah ini. Aku yang terima kasih banyak, terutama Gusti Ratu. Ratu Siluman Kerang menatap ke Padmasari sambil menjura. Nah, sekarang, Bibi bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka sampai merampas kerang sesepuh ini? Maka Padmasari menceritakan semuanya dari awal. Sejak meminta petunjuk dari Eyang Batara hingga menggagalkan kebangkitan kembali Ratu Kulon. Setelah mendengarkan cerita Padmasari, Sang Ratu Kerang mohon pamit untuk kembali ke negeri di Laut Selatan. Di kediamannya, di saat sayup-sayup mata terkantuk-kantuk, sekilas Ki Manguntara merasakan ada sesosok yang hadir di dekatnya. Sosok yang tidak dirasakan hawa kehadirannya. Berarti sosok ini lebih tinggi kesaktiannya. Aku tunggu di bawah. Ucap sosok itu lalu lenyap dan Ki Manguntara baru terkejut seperti bangun dari mimpi. Namun, perasaannya yang peka mengatakan ini bukan mimpi. Ini adalah petunjuk. Suara tadi adalah milik pendiri Padepokan. Segera saja Sang Mahaguru bangun lalu menuju ruang bawah tanah. Sampai di sana dia melihat sosok lelaki tua yang wajahnya hampir mirip dengannya dan tampak bersinar terang seperti sinarnya kitab Hyang Sajati. Eyang Mahaguru. Ki Manguntara menjura. Begitu juga Adijaya langsung berdiri di samping Ki Manguntara dan ikut menjura. Dia baru tahu kalau kakek yang tiba-tiba saja hadir di hadapannya ternyata pendahulu Ki Manguntara.
Awalnya Adijaya menyangka Ki Manguntara sendiri karena wajahnya yang mirip. Setelah diperhatikan baik-baik ternyata kakek tua di hadapan mereka nampak seperti bayang-bayang saja. Bukan wujud fana. Aku hanya menyampaikan anak ini telah paham dengan isi kitab ini, dan tidak perlu berlatih secara tertutup lagi di sini. Dia tahu inti sari kitab ini dan dia sedang menghafalnya. Suara yang dipanggil Eyang Mahaguru terdengar menggema. Karena sejatinya dia hanya sukmanya saja. Di alamnya dia merasa terpanggil ketika kitab Hyang Sajati mendapatkan jodohnya, sehingga dia ingin lebih tahu siapa yang telah beruntung itu. Dan Eyang Mahaguru kagum dengan kepintaran Adijaya yang cepat paham dalam waktu singkat. Aku hanya menyarankan itu, lanjut Eyang Mahaguru. Biarkan dia menghafalnya di luar, hasilnya kau boleh coba, Manguntara. Setelah berkata begitu sosok bayangan Eyang Mahaguru perlahan sirna lalu lenyap. Dua manusia berbeda umur yang dari tadi menahan napas, kini menghembuskan dengan lega. Sudah sampai mana kau menghafalnya? Tanya Ki Manguntara. Baru 10 halaman, kek. Besok pagi aku tunggu kau di aula pertemuan. Seperti kata Eyang Mahaguru, sekarang kau boleh keluar. Bawa saja kitabnya. Baik. Mahaguru muda. Asmarini terkejut ketika tengah malam Adijaya masuk ke ruang kereta kuda. Dia seperti sedang bermimpi. Sampai sang suami memberikan kecupan lama di bibirnya baru dia sadar kalau itu nyata. Kenapa Kakang bisa keluar? Apa Dinda tidak senang? Goda Adijaya. Bukan begitu, rengek Asmarini. Bukannya Kakang tidak boleh keluar selama berlatih. Sebelum menjawab Adijaya memeluk istrinya terlebih dahulu sambil mengusap-usap perut rampingnya. Kemudian dia menceritakan kejadiannya. Eyang Mahaguru. Tanya Asmarini. Kakek bilang dia pendiri padepokan ini. Masih hidup? Tidak, hanya sukmanya saja. Kemudian Asmarini memperlihatkan mutiara pemberian Ratu Siluman Kerang dan memberitahukan khasiatnya. Dia juga menceritakan tentang Ratu Kulon sesuai yang didengar dari Padmasari. Jadi sudah selesai urusannya. Kakang, apa kita harus membuat rumah untuk tempat tinggal? Tanya Asmarini mengganti topik pembicaraan. Iya, tapi di mana ya? Dalam benaknya Adijaya ingin tinggal di Padepokan Linggapura, tapi dengan posisinya sekarang sebagai pemilik kitab Hyang Sajati, merasa ada tanggung jawab besar terhadap Padepokan Karangbolong. Ki Manguntara sendiri sudah memberikan sinyal dia akan menerima mandat kepemimpinan Padepokan ini. Lalu Adijaya mengungkapkan keresahan pikirannya kepada sang istri. Aku tidak bisa memberikan saran, takut tidak adil, kata Asmarini. Kalau aku sih, menurut apa kata Kakang saja. Mau di mana saja juga boleh. Mungkin aku harus semedi dulu sampai mendapatkan petunjuk. Kemudian Adijaya merebahkan diri juga menarik Asmarini agar ikut merebah juga. Lalu sebuah selimut lebar menutupi tubuh mereka yang saling berpelukan. Kita pikirkan nanti saja, sekarang aku kangen pada Dinda, sayang. Selanjutnya mereka terbuai dalam gelora asmara yang menjalar di setiap titik tubuh mereka. Damar di dalam ruangan itu seketika padam seolah mendukung pasangan yang selalu penuh cinta ini. Keesokan harinya sesuai perintah, Adijaya pergi menuju ruang pertemuan. Di sana sudah ada Ki Manguntara dan 3 nenek pendekar teman lama Sang Mahaguru. Mereka dikenalkan kepada Adijaya sebagai guru-guru murid perempuan.
Adijaya sudah tahu dari Asmarini bahwa belum lama ini Padepokan telah menerima murid perempuan. Sang Mahaguru mengajak 3 sahabatnya bergabung. Seperti pembicaraan tadi malam, aku ingin melihat hasil yang telah kau capai meski belum semuanya, pinta Ki Manguntara setelah saling berkenalan. Baiklah, kakek dan nenek guru sekalian. Adijaya menarik napas sebelum melanjutkan. Di dalam kitab Hyang Sajati isinya hanya berupa aksara. Tidak ada gambar satupun. Tapi saya memahami dari satu baris kalimat saja bisa menciptakan beberapa jurus. Setiap orang akan berbeda pemahaman, maka jurus yang terbentuk pun akan berbeda satu sama lain walaupun berasal dari satu kalimat. Adijaya berhenti menunggu respon keempat sesepuh di hadapannya. Mereka hanya saling pandang. Ki Manguntara sendiri pun baru tahu isi kitab itu. Kemudian pendekar muda ini melanjutkan. Jadi selama di ruang bawah tanah tidak menciptakan satu jurus pun, hanya menghafal saja. Karena menurut saya kalau sudah hafal maka jurus itu akan tercipta dengan sendirinya. Bisa kau sebutkan satu baris kalimat saja, pinta Nyai Rengganis. Tentu, balas Adijaya lalu dia mengucapkan satu kalimat yang ada di baris pertama halaman pertama. Keempat sesepuh tampak berpikir merenungkan kalimat tadi, sehingga suasana jad hening. Padahal di luar sana begitu hiruk-pikuknya kegiatan keseharian Padepokan. Apalagi sekarang ada murid-murid wanita. Kau memberi kesempatan berapa untuk kami memikirkannya? Tanya Ki Manguntara. Sesuai kemampuan kakek dan nenek guru semua. Baiklah, aku minta waktu sepeminuman teh. Kata Nyai Parasuri. Ternyata yang lain juga demikian. Selama waktu itu, Adijaya manfaatkan untuk menghafal isi kitab yang belum dihafalnya, tapi tidak sampai mengeluarkan kitab itu. Dia hanya mengingat dengan cara membayangkan. Dia menitipkan kitab itu kepada Ki Santang, jadi bisa diambil sewaktu-waktu. Setelah lewat sepeminuman teh, keempat sesepuh sudah siap dengan ide masing-masing. Silakan, Ki Manguntara duluan. Kata Nyai Sanggamanik. Aduh, bukankah biasanya perempuan didahulukan? Canda Sang Mahaguru, tapi dia sudah berdiri di tengah ruangan yang luas itu. Ki Manguntara mulai memperagakan jurus yang dia ciptakan sesuai petunjuk satu kalimat yang diucapkan Adijaya tadi. Karena dia laki-laki, maka gerakan-gerakannya begitu kuat dan tegas. Setelah Ki Manguntara, 3 nenek secara bergiliran juga mengeluarkan hasil pemikirannya. Dari keempat orang itu semuanya tidak ada yang sama gerakannya. Pula 3 nenek yang gerakannya khas perempuan, semuanya berbeda. Setelah semuanya selesai, 4 sesepuh ini geleng-geleng merasa sangat kagum. Kita harus menyeleksi lagi murid-murid kita, kata Ki Manguntara. Benar, murid yang cerdas pasti mampu melakukan seperti kita barusan, Nyai Parasuri setuju. Dan menyusun ciptaannya dalam sebuah kitab untuk diajarkan kepada yang lain, timpal Nyai Sanggamanik. Mereka semua memandang ke Adijaya dengan senyum yang lebar, sampai-sampai pendekar muda ini kerutkan kening. Sorot mata mereka begitu mengintimidasi. Ada apa ini? Adijaya garuk-garuk kepala. Mahaguru muda. Ucap Nyai Rengganis. 3 sesepuh lainnya sama-sama memandang ke Nyai Rengganis. Bagaimana kita bisa memikirkan hal sama? Ujar Ki Manguntara. Lalu terdengar gelak tawa 4 tokoh tua ini.
Adijaya jadi salah tingkah. Apa pertemuan ini sudah selesai? Belum? Ada satu hal lagi yang aku minta, jawab Ki Manguntara. Silakan, Kek. Bacakan semua yang telah kau hafal, kami akan menuliskannya. Aku yakin kalau menuliskan dari apa yang didengar, tulisannya akan tetap terbaca. Dengan senang hati, sahut Adijaya. Dalam hati dia berkata, ini juga bagus, aku sebagai jembatan penghubung saja. Jadi bebanku tidak terlalu berat. Setelah mengambil alat tulis, Adijaya mulai membacakan isi kitab yang sudah dia hafal. Masing-masing membawa catatan sendiri. Maha Guru Muda, terima kasih. Ucap Nyai Parasuri. Kenapa memanggilku seperti itu? Karena kau pantas mendapatkannya, jawab Ki Manguntara. Tapi, saya tidak enak. Kasih bumbu, garam dan cabai, pasti enak, hehehe. Seloroh Nyai Sanggamanik ditimpali tawa 3 rekannya. Aku punya murid perempuan yang cantik dan cerdas, kalau kau mau, akan aku jodohkan padamu. Kata Nyai Rengganis. Aku juga. Serentak 2 nenek lain menimpali. Adijaya terbelalak sambil terbatuk-batuk. Bagaimana orang-orang tua ini bisa bertingkah seperti ini? Bagaimana kalau mereka benar-benar mau memberikan muridnya? Bagaimana Asmarini nantinya? Begitulah setelah pertemuan itu selesai, Adijaya kembali bersama sang istri. Sementara para sesepuh menemui murid andalan masing-masing. Dalam hal ini Ki Manguntara menemui anggota Dewan Kehormatan. Seperti cara Adijaya, mereka memberikan 1 baris kalimat pertama untuk dipelajari. Diberi waktu 3 hari untuk memahaminya. Setelah 3 hari, baru menunjukkan hasilnya. Pembunuhan di asrama. Pagi hari ketika semua murid terbangun dan hendak menuju tempat pemandian yang berupa pancuran yang berderet panjang di wilayah belakang padepokan yang masih seperti hutan kecil. Di salah satu asrama murid laki-laki terjadi kegegeran. Pasalnya salah seorang murid bernama Susena ditemukan sudah tak bernyawa di tempat tidurnya. Hal yang menarik perhatian adalah sebuah pedang menancap tepat di jantung dan tidak mengeluarkan darah. Sebuah teknik membunuh lawan yang diajarkan padepokan ini. Membunuh tanpa meneteskan darah. Semua murid yang tinggal di asrama ini tahu, pedang siapa yang telah mengambil nyawa Susena. Karena setiap murid walau ratusan jumlahnya memiliki ciri senjata masing-masing. Tentu saja yang menjadi tersangka adalah si pemilik pedang itu. Purana namanya, tinggal satu asrama dengan Susena. 2 orang anggota Dewan Kehormatan langsung menangkap Purana. Aku difitnah. Tolak Purana dengan wajah panik dan kebingungan juga ketakutan seolah-olah baru saja melihat hal yang mengerikan, bahkan terlihat gemetaran. Tapi pedangmu adalah buktinya. Kalau aku pelakunya kenapa harus meninggalkan jejak? Bantah Purana lagi. Seketika semua orang membenarkan ucapan Purana. Dan menyimpulkan bahwa mungkin pelaku sebenarnya mencuri senjata Purana digunakan untuk membunuh Susena, lalu sengaja ditinggalkan agar tuduhan jatuh ke Purana. Tetap saja, untuk penyelidikan lebih lanjut kamu harus ditangkap. Tapi, salah satu anggota Dewan Kehormatan keburu menotok Purana hingga badannya tak bisa bergerak, lalu menggiring dengan paksa keluar asrama. Pedang milik Purana juga dibawa sebagai bukti. Kemudian jasad Susena segera dikebumikan dengan layak. Kebetulan dia sudah sebatang kara,
jadi tidak tahu hendak dipulangkan kemana. Purana dimasukkan ke ruang kurungan tempat murid-murid yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan lainnya. Sementara seluruh penghuni asrama tempat terjadinya pembunuhan diperiksa satu persatu. Peristiwa itu sampai juga ke telinga Adijaya. Kasus ini mengingatkan pada kejadian pedang ular hitam milik Puspasari. Mungkinkah pernyataan Purana benar bahwa dia difitnah seperti halnya Puspasari? Tidak ada satupun murid satu asrama yang mempunyai masalah dengan Susena, terang Asmarini, menjelaskan kembali hasil penyelidikan Dewan Kehormatan ketika memeriksa semua murid di asrama tersebut. Atau tidak mau mengakui, duga Adijaya. Bisa jadi, sahut sang istri. Untuk menyembunyikan jejak, tapi jadi sangat sulit mencari pelakunya. Masih sulit dilacak. Sekarang kita ke tempat Partadinata dikurung, aku ingin mencoba mengobatinya. Sepasang suami istri yang sebentar lagi memiliki momongan ini meninggalkan kereta kuda yang sudah bagaikan rumah itu menuju bangunan tempat dikurungnya murid-murid bermasalah. Sampai di sana, di depan pintunya ada dua anggota Dewan Kehormatan yang kebagian tugas jaga. Mereka langsung menjura dan mempertanyakan maksud kedatangannya. Aku ingin melihat Partadinata, jawab Adijaya. Dua orang ini agak heran. Mereka pikir Adijaya akan melakukan kekerasan kepada Partadinata atas perbuatannya. Aku hendak mencoba mengobatinya, lanjut Adijaya setelah melihat tatapan keraguan dua penjaga itu. Silakan. Mereka pun membawa masuk Adijaya dan istrinya. Ada banyak ruangan kecil berderet di kiri dan kanan. Ruang kurungan untuk hukuman murid bermasalah. Bisa juga untuk menunggu hukuman. Sampai di ruang tempat mengurung Partadinata, mereka berhenti. Lalu menunjukkan ruangannya. Itu dia. Terima kasih. Terlihat Partadinata diikat pada sisi dinding belakang dengan lilitan rotan yang kuat. Kepala pemuda itu tertunduk, tapi mulutnya terdengar meracau walau pelan. Dari racauannya ini, nama Asmarini sering disebut-sebut. Kondisinya cukup memprihatinkan. Keadaannya juga sudah tidak karuan. Rambut kusut dan acak-acakan. Pakaian kotor dan tidak rapi. Kemudian Adijaya pendarkan hawa sakti dari tubuhnya, dikhususkan memenuhi ruang kurungan Partadinata. Begitu energinya menyentuh pemuda yang diikat itu, mulutnya berhenti meracau dan napasnya menjadi lebih tenang. Adijaya merapalkan mantra yang diajarkan Padmasari. Tiba-tiba Partadinata meronta-ronta, tapi tidak mengeluarkan suara. Hanya sedikit erangan kecil. Tubuhnya menggeliat-geliat. Dua penjaga merasakan bergidik melihat hal itu. Prasangka mereka muncul lagi. Benarkah Adijaya sedang menyembuhkan kawannya yang tidak waras itu? Beberapa saat kemudian Partadinata tidak lagi meronta-ronta. Napasnya terengah-engah seperti habis berlari kencang. Lalu dia mengangkat wajahnya dan kaget. Kenapa? Kenapa aku berada di sini? Kejutnya melihat keadaan diri sendiri yang terikat kuat. Dia mencoba melepaskan ikatan itu, tapi sia-sia karena tenaganya lemah. Buka saja, dan lepaskan. Perintah Adijaya. Dua penjaga menurut. Salah satunya membukakan pintu kurungan. Parta, kamu sudah sadar. Teriak penjaga satunya. Apa yang terjadi? Kenapa aku diikat dan dikurung di sini? Tenang. Sebaiknya kau memulihkan diri dulu. Penjaga yang membukakan pintu tadi kini melepaskan tali-tali yang mengikat tubuh Partadinata,
lalu membawanya keluar. Begitu di luar melihat Adijaya dan Asmarini berdiri, Partadinata langsung bersujud sambil menangis. "Ampun, Tuan, ampuni saya," ratapnya berulang-ulang. Adijaya segera menariknya agar berdiri. "Sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Kau pulihkan dirimu saja." "Terima kasih, Tuan, Nona." Dibantu dua penjaga, Partadinata melangkah keluar dengan hati lega. Kekaguman juga terpancar di wajah dua penjaga. Melihat sifat Adijaya yang memaafkan malah menolong orang yang sempat mencelakai istrinya. Jadi sebenarnya bisa disembuhkan, kenapa Bibi membiarkannya jadi gila? Protes Asmarini kepada Padmasari, kendati tidak kelihatan, tapi dia tahu pasti ada dan mendengar ucapannya. Dia harus menerima hukumannya dulu, kilah Padmasari. Sampai kapan? Sampai juragan besar yang membebaskannya. Asmarini tidak menjawab lagi. Memang segala perbuatan yang merugikan orang lain harus ada hukumannya agar menjadi jera dan tidak mengulang kembali. Sepasang suami istri kembali ke rumah kecilnya yang berupa kereta kuda itu. Rumah yang bisa berjalan kemana-mana. 3 hari kemudian pembunuhan terjadi lagi. Seperti biasa, di pagi hari korban ditemukan sebelum balebat. Kali ini di asrama yang berbeda. Dan masih di asrama laki-laki. Anehnya, senjata yang digunakan adalah pedang milik Purana lagi. Dengan teknik yang sama, yaitu membunuh dengan menusuk dada tepat menembus jantung dan tidak mengeluarkan darah. Purana masih dikurung, dan senjatanya disimpan di ruang khusus penyelidikan Dewan Kehormatan. Asmarini memberikan keterangan yang didapat setelah penyelidikan yang sama dilakukan. Berarti pelakunya dari anggota Dewan Kehormatan, duga Adijaya. Karena hanya anggota saja yang bisa masuk ke ruang khusus itu. Apakah orang yang sama? Bisa jadi, tapi entahlah. Apa tujuannya memfitnah Purana, sedangkan semua orang tahu Purana sudah dikurung? Tak mungkin bisa keluar, kan? Benar juga. Apa Kakang akan melibatkan diri? Sepertinya menarik. Peristiwa ini terjadi setelah ada murid-murid perempuan. Apakah ada hubungannya? Bisa saja Adijaya meminta informasi dari Ki Santang atau Padmasari, tapi itulah Adijaya. Tidak mau melibatkan dua Guryang pengabdinya selagi dia masih bisa melakukannya sendiri. Pemeriksaan di Pondok Dewan Kehormatan. Tempat disimpannya pedang milik Purana. Dua anggota yang bertugas jaga semalam sedang diperiksa langsung oleh Anjasmara. Tampak Adijaya sempatkan diri ingin menyaksikan. Dua penjaga ini tampak tenang saja, tidak menunjukkan gugup sama sekali. Setiap anggota yang dapat giliran jaga, mereka diberikan kunci pondok semua pintu, tapi hanya salah satu yang memegang kunci asli. Dan keduanya tidak ada yang tahu apakah dia pegang yang asli atau palsu. Mereka akan tahu jika ada atasan yang meminta dibukakan pintu. Kalau begitu cuma atasan yang bisa masuk ke dalam, batin Adijaya. Dalam hal ini Anjasmara orangnya. Tapi dia mempunyai alibi, semalaman dia bersama Mahaguru. Tapi, kenapa tidak ada yang merasakan kejanggalan semalam? Kalian tidak tertidur barang sedetik pun. Selidik Anjasmara. Dua orang ini menggeleng berbarengan. Sepasang matanya berani menatap, menunjukkan bahwa mereka tidak berdusta. Hanya aku yang bisa meminta kalian membukakan pintu,
apakah kalian melihat aku datang ke sini semalam? Pancing Anjasmara. Tidak, Ketua. Salah satu menjawab tegas. Semalam tidak terjadi apapun di sini. Saya menjamin ucapannya saya, dan siap dihukum bila ternyata saya keliru. Anjasmara menatap ke sebelahnya. Saya juga demikian seperti halnya yang dikatakan teman saya ini. Jawab yang satunya. Sementara Adijaya memperhatikan lekat-lekat raut wajah kedua orang itu. Setiap sudutnya diteliti. Dari kerutan kening, sorot mata, bentuk hidung, pipi hingga dagu. Adijaya memang tidak meminta bantuan kedua guriangnya. Namun, dia menimba ilmu dari mereka. Seperti sekarang saat memperhatikan dua penjaga itu. Sebelumnya dia telah bertanya kepada Padmasari. Yang dia tanyakan tentang ciri-ciri orang yang pernah terkena gendam, pelet, sihir dan sejenisnya. Nah, ternyata dia menemukan ciri itu pada mereka, tapi tetap kurang jelas karena cirinya agak beda dari yang disebutkan Padmasari. Jenis ilmu apa itu? Tanya Adijaya dalam hati. Firasatnya mengatakan pembunuhnya ada keterkaitan dengan ilmu semacam ini. Kecuali dia bisa ngaraga sukma, tapi yang punya ilmu itu di padepokan ini mungkin hanya Ki Manguntara saja. Sepertinya itu ilmu, menjerat pikiran, semacam gendam jarak jauh. Jawab Padmasari yang hanya bisa didengar Adijaya. Kesimpulannya dari pemeriksaan ini, bahwa Pondok Dewan Kehormatan dalam keadaan baik-baik saja. Karena dua penjaga selalu dalam keadaan terjaga, dan mengecek setiap saat. Perihal pedang milik Purana yang dicuri, tidak ada petunjuk satupun bagaimana senjata itu bisa hilang. Karena tidak ditemukan dinding atau atap yang jebol juga misalnya menerobos dari bawah tanah, tidak ada. Satu-satunya cara mengambil pedang, yaitu masuk melalui pintu yang harus dibuka dengan kunci. Sedangkan dua penjaga menyatakan tidak ada satu orang pun yang datang malam tadi. Juga Anjasmara, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu sudah dijamin Mahaguru yang bersedia bersaksi untuknya. Selanjutnya Adijaya ingin menuju ruang kurungan. Dia ingin melihat kondisi petugas jaga yang mendapat giliran malam itu. Namun, sebelum beranjak meninggalkan tempat itu ternyata dua orang yang dimaksud sudah didatangkan ke sini. Adijaya urungkan niat, kini dia kembali memperhatikan kedua orang itu secara jeli. Wajahnya terkesiap sejenak. Dia melihat ciri-ciri yang sama dengan dua orang sebelumnya. Hasil keterangan yang didapat dari dua orang ini juga sama. Tidak ada orang yang keluar masuk ruang tahanan sebelum dan sesudah kejadian. Dan tidak mendapat petunjuk sekecil apapun. Kemudian seluruh anggota Dewan Kehormatan berembuk menyusun rencana. Pada saat itu Adijaya meninggalkan mereka, tidak bermaksud mencampuri urusan itu meski sebenarnya bisa saja ikut bergabung. Setelah rembukan selesai, Anjasmara menemui Adijaya yang kebetulan sedang berjalan hendak ke rumah kecilnya. "Selamat siang, Mahaguru Muda." Adijaya terperanjat mendengarnya. "Tidak perlu seperti itu, aku jadi canggung," katanya sambil garuk-garuk kepala. "Ini perintah Mahaguru." "Ya, tapi kalau cuma berdua saja begini tidak perlu sungkan." "Baiklah, mumpung kebetulan bertemu, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih." "Untuk..." Kemudian Anjasmara menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu dia diberikan satu rangkaian kalimat oleh Mahaguru untuk dipikirkan tentang hubungannya dengan ilmu silat.
Dari kalimat itu aku menemukan petunjuk yang begitu luas sehingga aku bisa menciptakan beberapa gerakan jurus. Semalam dia menunjukkan hasilnya dan menyamakan dengan hasil yang diciptakan Mahagurunya juga. Ternyata begitu luar biasa. Aku seperti merasa tercerahkan. Dan semua ini berkat Mahaguru muda, Tring. Pikiran Adijaya seperti mendadak terang benderang setelah sebelumnya gelap. Bibirnya agak melengkung ke atas sedikit. Bagus, kau tunggu saja Mahaguru memberikan kalimat berikutnya sampai habis. Setelah itu aku ada rencana untukmu. Rencana. Anjasmara kerutkan kening. Dia mencari keseriusan dari sorot mata Adijaya yang saat itu tersenyum ke arahnya. Iya, tapi nanti. Jawab Adijaya. Mungkin idenya ini akan meringankan bebannya. Dia ingin segera menghafal seluruh isi kitab Hyang Sajati. Apa yang direncanakannya? Tentang kasus pembunuhan, Adijaya menyimpulkan pelakunya memiliki ilmu menjerat pikiran, seperti yang dikatakan Padmasari. Sedangkan ilmu itu jelas bukan ajaran Padepokan Karangbolong. Berarti ada murid yang diam-diam mempelajari ilmu di luar Padepokan seperti halnya dulu yang dilakukan Partadinata. Yaitu mempelajari ilmu pelet dari Nini Kewuk. Bagaimana cara mengetahui orang itu memiliki ilmu menjerat pikiran? Tanyanya kepada Padmasari. Bertanya kepada gurunya. Harus serepot itu. Kalau juragan mau, aku bisa saja langsung menemukan orangnya. Yah, nanti tidak seru dan menegangkan. Aku nganggur dong, tidak ada yang dikerjakan. Kalau begitu temui gurunya. Karena hanya itu caranya. Orang-orang itu tidak bisa dideteksi oleh bangsa manusia sendiri. Adijaya menghela napas panjang. Kalau yang ini aku memerlukan bantuanmu, aku tidak punya ilmu berpindah ke tempat jauh dalam waktu sekejap, karena hanya makhluk lelembut yang bisa. Jadi bawa aku ke tempat gurunya. Siap, juragan. Tunggu. Ada apa lagi, juragan? Aku ingin memeluk istriku dulu. Padmasari hanya putarkan bola matanya. Suami idaman. Gumamnya. Seseorang yang menjadi anggota Dewan Kehormatan diam-diam menyelinap ke rumah kecil milik Mahaguru Manguntara. Dia sama sekali tidak takut jika ketahuan, karena tujuannya ingin menemui Sang Mahaguru. Sebelum dia berhasil masuk ke dalam, ternyata Ki Manguntara tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi memang ini yang diharapkan agar tujuannya langsung diutarakan. Mau apa kau? Tanya Mahaguru agak keras karena melihat sikap orang ini yang jelas tidak sopan. Mau mengadu? Mengadu? Iya, kenapa Mahaguru pilih kasih? Pilih kasih, maksudmu? Mahaguru diam-diam mengajari Anjasmara tanpa sepengetahuan yang lain. Ki Manguntara tertegun. Menatap tajam salah satu muridnya ini. Baca dan nikmati. Terima kasih sudah menunggu. Di novel Terpaksa Jadi Pendekar, MC-nya lumayan sadis. Episode sebelumnya. Pembunuhan di asrama. Episode berikutnya. Manusia kayu.